Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Depak Yogi. Kali ini Depak akan merek sebuah video, sebuah desa membekas di hati Depak karena di desa tersebut Depak dilahirkan atau diberanaki. Ya. Jadi menyimpan sejuta kenangan yang tak bisa ditulis dengan tulisan, tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Lebih baik kita saksikan desa tersebut di mana Depak dilahirkan. Apa nama desa tersebut? Di mana letaknya di dalam Kabupaten Kerinci itu? Kecamatan apa? Kita saksikan sekarang juga. Let's go. Oke. Ini adalah jalan raya via Kota Sungai Penuh ke Kayo Aro. Oh, jadi ternyata rencananya ingin pergi berkunjung ke desa Sekungkung, Kecamatan Depati 7. Mereka melihat sebelah kanan ada gapura. Mereka masuk ke lorong tersebut, ke lorong dekat gapura tersebut. Jadi mereka balik kanan ya, masuk ke gapura tersebut. Jadi nama desa tersebut adalah Desa Koto Tuo. Sebenarnya ini pintu dari bagian selatan. Pintu utama itu di bagian utara ya. Ini mereka masuk dari bagian belakang. Mereka rencananya ingin ke desa Sekungkung, tapi melihat ada gerbang gapura bernama Selamat Datang di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati 7. Akhirnya mereka kepoin sedikit lah. Kepoin banyak-banyak juga tak apa sih. Karena pengetahuan itu penting. Ya, jadi mereka masuk dan berjalan-jalan. Kita saksikan mereka memasuki desa Kotuo. Oke, di sini begitu banyak ya, walaupun jalannya tidak begitu luas seperti Depak sampaikan tadi. Jalan ini bukan jalan utama, tapi sangat banyak orang yang melewati jalan ini, baik kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 belum ada ya. Jadi sebenarnya ini jalan masyarakat Desa Koto Tuo dan sekitarnya ini untuk pergi ke sawah atau ke kebun, ke ladang ya. Inilah jalannya. Tapi karena jalannya bagus, sudah diaspal, jadi kendaraan pun bisa lewat ya. Sebenarnya waktu kuliah Depak juga lewat di sini untuk menunggu angkot ya. Menunggu angkot di gerbang gapura tempat Oimoko masuk tadi. Ini adalah sawah yang terbentang luas di Desa Koto Tuo, yaitu sawah panjang. Walaupun sudah tidak sedikit sawah ini karena penyempitan lahan, tidak sedikit sawah sudah dijadikan, sudah dibangun rumah, ruko. Itu sudah biasa di Kabupaten Kerinci ya, karena terjadinya penyempitan bangunan. Waduh, sudah sangat indah ya. Ini sekarang sudah didam untuk mencegah longsor. Ya, sebenarnya ini adalah jalan masyarakat Desa Koto Tuo dan sekitarnya untuk pergi ke sawah, pergi ke ladang atau ke kebun. Tapi karena jalannya bagus, jadi dilewati untuk orang-orang kerja kantor, sekolah, mau kuliah, berdagang, semuanya lewat sini. Karena lewat di sini mempunyai citra rasa yang indah, ya, karena melewati persawahan. Oke, kita stop dulu ya. Nah, ini adalah sekolah SD Negeri 37/3 Koto Tuo.
Aduh, ini sekolah ini menyimpan kenangan yang sangat indah. Disinilah Depak bersekolah waktu SD dahulu ya. Walaupun keadaan bangun SD-nya tak sebagus sekarang ini ya, tapi sangat menyenangkan ya. Dulu SD ini bukan nomor ini ya. Dulu waktu Depak bersekolah di SD ini sampai tamat ya. Nama SD-nya itu SD Negeri 64/3 Kota Tua ya. Tapi nampaknya sekarang sudah menjadi SD Negeri 37. Tak masalah, tak apa ya. Disinilah Depak mengenyam pendidikan tingkat dasar sampai tamat. Dan di sini ada juga rumah tua ya. Rumahnya nenek sahabat Depak. Jadi Depak dan beberapa teman lainnya pernah berasrama di sini. Ya, kalau malam tidur ngumpul rumah ini ya, karena salah satu teman Depak ini rumah neneknya. Jadi dia pernah tinggal di sini. Jadi kami jadikan asrama karena rumah ini cukup luas. Oke, ini adalah Surau Nurul Huda ya, di mana di lorong sebelah kanan surau ini, depan surau ini adalah lorong atau gangnya masuk ke rumah orang tua Depak atau rumah Depak dibesarkan ya, di lorong depan surau ini. Kita lanjut. Aduh, ini dia lorong di mana Depak atau rumah orang tua Depak itu nampak sedikit itu rumah orang tua Depak ya, yang ada yang nomor 1, 2, 3. Itulah rumah orang tua Depak ya. Lanjut. Desa ini sangat indah, nyaman, ramai. Ini teratai biru, lorong teratai biru. Ini ada jembatan, jalan di jalan raya. Inilah jalan utama atau bagian depan desa Kota Tua ya. Inilah jalan utamanya sebenarnya ya. Di desa Kota Tua ini khususnya dan di Kabupaten Kerinci umumnya adalah salah satu daerah atau kabupaten penghasil padi atau beras terbanyak di Provinsi Jambi ya. Jadi tak heran kalau kita jalan ke Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh atau khususnya di desa Kota Tua ini, kita akan melihat menjemur padi ya. Jadi itu sudah biasa itu ya. Kita tak perlu sungkan kalau ada orang menjemur padi di jalan, kita lewati aja, kita lindas saja tak masalah ya. Asal jangan dijiksak, itu tentu marah. Kalau dilewati aja tak masalah ini ya. Kecuali sudah dipakai pot bunga macam ini ya, itu janganlah dilewati, mungkin nanti bisa-bisa pot bunganya melayang ya. Oke, kita lanjut. Ini ada gedung serbaguna ya. Waktu Depak masih tinggal di desa kelahiran Depak ini, Depak sering main badminton di dalam gedung serbaguna ini. Tapi di saat itu gedung serbaguna belum sebagus ini ya, belum ada terasnya macam ini, belum ada pagarnya macam ini, baru dipoles plastir saja dan belum dicat waktu itu ya. Waktu itu Depak masih aktif main di sini. Kita lanjut. Ini ada kantor kepala desa sebelah gedung serbaguna tadi dan sekaligus kantor PKK. Ini contohnya sebelah kiri, kiri kanan jalan ini banyak masyarakat menjemur hasil panen padi ya. Jadi kita kalau lewat misalnya tak muat jalan karena pertemuan mobil, kendaraan, kita lewati saja. Kita lindas saja, padi ini tak masalah, asal jangan dibawa balik, dibawa pulang ya. Lanjut. Ini ada masjid ya. Ini
ada masjid tapi sayang tidak kelihatan papan namanya guys. Nama masjid ini adalah nama Masjid Jami Desa Kotopayang Kototuo ya. Depak pernah menjadi pengurus anggotanya ya, bukan ketuanya. Pernah menjadi anggota pengurus pembangunan masjid ini, tapi waktu itu belum, sekali lagi belum juga sebagus ini masjid itu waktu itu ya. Kenapa Depak sudah hijrah, apa-apanya sudah bagus di desa ini ya. Sebelum Depak hijrah masih tinggal di desa ini belum sempurna, tapi saat Depak sudah hijrah semuanya sudah bagus, sudah sangat mewah. Jadi ada gedung serbaguna, sekarang masjidnya sudah sangat bagus ya. Sayang Depak sudah hijrah. Tapi seandainya pulang kampung ke Kabupaten Kerinci, rasanya kecil juga kemungkinan Depak tinggal di desa ini ya. Karena Depak sudah adalah dia lagi apa namanya, Depak tak tinggal di desa ini lagi, karena menurut kebiasaan adat istiadat Kerinci itu, setiap seorang laki-laki yang sudah mempunyai pendamping hidup, beda dengan daerah Jambi lain ya. Kalau dari Jambi lain, seorang laki-laki akan membawa istrinya tinggal di rumahnya atau di rumah orang tuanya. Hal itu terbalik dengan adat istiadat Kerinci, di mana apabila seorang laki-laki menikah, maka dia hijrah ke rumah mertuanya ikut dengan orang yang sayanginya ya. Itu pun dengan Depak. Kalau Depak pulang kampung ya, Depak tak tinggal di desa ini lagi, tapi hijrah ke desa orang yang disebutkan tadi ya, yang lagi masak ya. Kita lanjut. Ini dia ya. Ini adalah batas desa, di mana desa-desa di Kabupaten Kerinci, terutama yang berdekatan dengan kota Sungai Penuh, itu desa-desanya itu jarak satu desa dengan satu desa lain itu sangat dekat ya. Ini contohnya, dari masjid ke sebelah kanan itu adalah desa Kototuo, sementara dari rumah yang berwarna biru terus ke kiri itu desa tetangganya, itu desa Kotopayang. Lanjut. Ini desa Kotopayang ya. Oke, masuk lagi ke sebelah kanan ya. Ini adalah lorong tembus ke surau atau musala yang biru tadi ya. Insya Allah dia akan melewati rumah orang tua Depak ini. Ya, ini namanya Lari Tabuh ya. Masih ada rumah-rumah kuno. Ini sebelah kiri yang pakai atap ini adalah tabuh ya, tabuh atau bahasa Indonesianya beduk. Tapi uniknya beduk ini sangat unik. Kenapa dipagar? Karena beduk ini tak sembarang dibunyikan ya. Beduk ini terbuat dari batang kayu besar yang lebih besar dari drum, kemudian dilubangnya dengan tengah ya. Kalau zaman sekarang untuk melubangi batang kayu pohon yang besar mungkin mudah, karena teknologi zaman ini sangat membantu kan, semakin canggih. Tapi zaman dulu kita tak tahu macam mana lah orang tua-tua kita dulu melubangi batang kayu yang sebesar ini hingga berapa meter, kalau tak salah ini sekitar 4 meter kalau tak salah ini ya panjangnya. Bagaimana orang melubangnya dulu. Itulah kegigihan orang-orang tua kita yang patut kita
contoh zaman dahulu ya. Nah, jadi tabu ini sengaja dipagar karena ini tak sembarang dibunyikan. Tabu ini dibunyikan itu jika ada musibah, apakah itu kebakaran, apakah itu gempa bumi, karena di Kerinci ini sering terjadi gempa bumi ya, atau juga terjadi kerusuhan. Alhamdulillah selama ini jarang terjadi kerusuhan di sini ya. Tabuh ini juga dibunyikan saat ada acara kenduri seko atau kenduri adat atau acara adat-adat yang lain, maka tabuh ini juga dibunyikan, dan yang membunyikannya juga bukan sembarang orang, ada yang membunyikannya ya. Kita lanjut. Nah, jadi inilah kondisi lorong atau gangnya orang tua Depak ya. Nah, itu hampir dekat melewati rumah orang tua Depak ya. Hop hop hop. Inilah rumah orang tua Depak yang sebelah kiri ya, bukan yang sebelah kanan, bukan yang ada mobil, tapi yang sebelah kiri yang nampak warna pagar hijau hitam. Nah, itulah rumah orang tua Depak ya. Di sana Depak tinggal waktu sebelum hijrah ya. Sebelum hijrah ke tempat lain maksudnya ya. Nah, di sini. Tapi sayang sekali ya, cuma pagar saja yang nampak, tapi tak masalah, cukup mengobati rasa kangen dengan rumah di mana pernah kita tinggali ya. Lanjut. Dikit lagi nampak nih yang Niko ini. Nah, ini adalah namanya Larik Tabuh ya. Nah, inilah surau yang tadi yang Depak jelaskan tadi, namanya surau atau musola Nurul Huda, Desa Kototuo, Kecamatan Depati 7. Di sana aktif pengajian Majelis Ta'lim Al-Khairiyah. Mudah-mudahan selalu aktif surau ini. Desa ini 100% Islam. Apakah Islam murni, Islam KTP, tak tahu, yang penting 100% Islam. Oke, ini adalah gang atau lorong. Namanya sebenar aslinya pada awalnya nama ini lorong atau Larik Dumo. Tapi semenjak Depak dan kawan-kawan menginjak usia remaja, Depak ini sangat sering main di lorong ini karena di sini tempat kami ngumpul-ngumpul juga ya. Begitu banyak kawan di Depak di sini ya. Jadi Depak sering main di lorong ini. Pada saat itu lorong atau Larik ini bernama Larik Dumo, kami rubah dengan nama Larik Bombay ya, karena situasi dan kondisi baik kondisinya maupun keadaan masyarakatnya mirip dengan masyarakat Bombay film India. Jadi kami terinspirasi dari film India itu ya. Jadi makanya Larik ini kami namakan dengan Larik Bombay. Mungkin sampai sekarang lah ya, masyarakat Desa Kototuo memanggil desa ini dengan Larik Bombay mungkin. Tapi tak tahulah. Ya, ini rumah-rumah masyarakat Desa Kototuo Larik Bombay RT 3 ya. Nah, kalau kita melewati desa-desa di Kerinci itu pasti kalau hari panas pasti ada yang menjemur padi ya di pinggir jalan. Kadang-kadang sampai ke tengah jalan seperti ini ya. Hal itu biasa karena Kerinci adalah merupakan daerah produksi padi terbanyak di Provinsi Jambi. Makanya itu tak ada jalan lagi ya, putar balik belakang. Itu masuk kuburan kau nanti. Ya, masuk. Jadi itu desa sebelah, itu desa Kotopayang ya.
Oke, jalannya sempit di sini, ya. Putar kanan boleh atau lurus tadi juga boleh. Oh, kemana lagi dia nih? Kita lihat. Oh, nampaknya dia akan memutar kembali ke arah masjid lagi. Pasti. Oh, bukan. Salah saya ya. Tepat salah. Dia akan memutar ke terus jalan ini, akan tembus ke desa Semumu. Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana keadaan desa Kototuo, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ya, kita menyaksikan bagaimana keadaan jalan, transportasi, keadaan masyarakat, ada pendidikan, rumah ibadah, sudah kita saksikan semuanya ya. Jadi Depak tak perlu panjang lebar menyaksikannya ya. Jadi kalau kalian punya kritikan atau masukan, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Dan juga jika kalian punya hal-hal yang menarik, video-video yang menarik yang bisa buat kita belajar bersama, tertawa, senang dan bahagia bersama, kasih tahu ya. Caranya boleh diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk kali ini sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.